Rudi masih berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit kamar dengan pikiran yang bercampur aduk. Di sebelahnya, Bu Aminah menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Wajahnya tertunduk, entah karena malu atau masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Rudi meliriknya, lalu tersenyum kecil. "Kok diem aja, Mbak?" Tanyanya pelan, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Bu Aminah menggigit bibirnya, lalu menghela nafas. Aku nggak tahu harus ngomong apa, Mas." Rudi terkekeh, kemudian berbalik menghadap Bu Aminah. "Kok kayak nyesal gitu?" Tanyanya sambil menyingkap sedikit selimut yang menutupi tubuh Bu Aminah dan mengelus matanya yang masih terbuka. Bu Aminah menggeleng pelan. "Aku nggak tahu, Mas. Aku bingung. Tapi anehnya, aku nggak bisa marah sama diriku sendiri." Rudi tersenyum mendengar itu. "Ya udah, berarti nggak ada yang perlu disesali." Tangannya masih bergerilya di area tersebut tanpa adanya penolakan. Bu Aminah menoleh ke arahnya. Ada keraguan di matanya. "Kita udah terlalu jauh, Mas. Aku takut." Rudi mengusap pelan punggung Bu Aminah, mencoba menenangkannya. "Takut apa? Takut ketahuan?" Bu Aminah mengangguk, lalu menggigit bibirnya lagi. "Takut ketahuan, takut makin keterusan." Rudi menghela nafas, lalu duduk di tepi ranjang, membiarkan selimut melorot dari tubuhnya. "Jujur aja, Mbak, kalau tadi aku nggak nahan diri, mungkin kita nggak akan berhenti." Bu Aminah menunduk, jari-jarinya meremas ujung selimut. "Aku juga ngerasain hal yang sama, Mas." Rudi tersenyum penuh arti, lalu berbalik menatapnya. "Berarti kita sama-sama sadar tapi tetap ngelakuin ini." Bu Aminah mengangguk pelan, lalu menghela nafas panjang. "Aku beneran gak ngerti, Mas. Sejak pertama kali, aku ngerasa beda. Aku tahu ini salah, tapi aku juga ngerasa hidup lagi." Rudi tersenyum, lalu menyentuh pipi Bu Aminah. "Berarti aku yang berhasil bikin Mbak merasa begitu?" Bu Aminah tersipu, tapi tetap menatap mata Rudi. "Iya, dan itu yang bikin aku takut." Rudi tertawa kecil, lalu meraih tangan Bu Aminah dan menggenggamnya erat. "Takut karena udah gak bisa berhenti?" Bu Aminah diam sesaat, lalu mengangguk. "Iya, Mas, aku takut. Takut aku mulai nyari-nyari alasan buat ketemu Mas terus." Rudi menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau aku nggak keberatan?" Bu Aminah tersentak, matanya membesar. "Maksudnya, Mas?" Rudi tersenyum lagi, lalu menariknya dalam pelukan. "Aku juga pengen, Mbak. Aku nggak akan bohong. Aku udah ketagihan sama Mbak." Bu Aminah membeku dalam pelukan Rudi. Hatinya berdebar kencang. Kata-kata Rudi seharusnya membuatnya semakin takut, tapi entah kenapa ada perasaan lain yang muncul. Perasaan yang selama ini tidak pernah dia rasakan selama bertahun-tahun menikah dengan Pak Jarwo. Rudi mengusap punggungnya pelan. "Kalau kita sama-sama suka, kenapa harus takut, Mbak?" Bu Aminah menggigit bibirnya, lalu berbisik pelan. "Karena aku masih punya suami." Rudi tersenyum, lalu membisikkan sesuatu di telinga Bu Aminah yang membuat wajah wanita itu semakin memerah. Tanpa sadar, jari-jari Bu Aminah mencengkram lengan Rudi. "Mas," bisiknya, suaranya nyaris bergetar. Rudi tersenyum puas. "Jadi, besok mampir lagi?" Tanyanya pelan dengan suara yang terdengar menggoda. Bu Aminah hanya diam. Tapi dari sorot matanya, Rudi tahu bahwa wanita itu sedang berjuang melawan perasaan yang mulai menguasainya. Ia berdiri di depan cermin kamar Rudi, merapikan pakaiannya dengan tangan sedikit gemetar. Rasa bersalah menggelayuti dadanya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang masih enggan pergi. Nafasnya masih sedikit tersenggal, pikirannya kacau antara ingin segera pulang atau tetap berada di sini lebih lama. Di belakangnya, Rudi bersandar di dinding kamar, memperhatikan ekspresi Bu Aminah dengan senyum samar. Ia bisa melihat ada pertarungan hebat dalam diri wanita itu, tetapi ia juga tahu bahwa hatinya telah mulai goyah. Rudi melangkah mendekat, suaranya rendah dan lembut. "Mbak, masih kepikiran?" Bu Aminah tidak langsung menjawab. Matanya menatap bayangannya sendiri di cermin, melihat refleksi seorang wanita yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Aku nggak tahu, Mas." Suaranya lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Rudi tersenyum, lalu berdiri di sampingnya, ikut melihat ke cermin.
Karena Mbak butuh ini, ucapnya pelan sembari menuntun tangan Bu Aminah memegang putiknya. Tatapannya menusuk ke dalam mata Bu Aminah melalui pantulan cermin. Bu Aminah menelan ludah. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang memang ia butuhkan. Bukan hanya sekedar keintiman fisik, tetapi juga perasaan diinginkan, dihargai, dan diperhatikan. Sesuatu yang perlahan mulai pudar dalam pernikahannya dengan Pak Jarwo. Tapi aku merasa bersalah. Bu Aminah menundukkan wajahnya, suaranya bergetar. Rudi mendekat sedikit, suaranya lebih lembut. Kalau memang merasa bersalah, kenapa datang ke sini? Pertanyaan itu seperti tamparan bagi Bu Aminah. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tak ada jawaban yang bisa keluar. Dia sendiri tidak tahu kenapa langkah kakinya membawanya ke rumah Rudi pagi ini. Rudi menghela napas dan mengambil tangan Bu Aminah, menggenggamnya dengan hangat. Aku gak mau nyakitin Mbak, aku cuma pengen Mbak tahu kalau ada seseorang yang melihat Mbak sebagai wanita yang luar biasa, yang berhak bahagia juga. Bu Aminah menarik napas dalam, merasa perasaan aneh kembali mengalir di hatinya. Seumur hidupnya, dia selalu berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penyabar, dan wanita yang selalu menekan keinginannya sendiri demi keluarga. Tetapi sekarang, di hadapan Rudi, ia merasa menjadi dirinya sendiri, meskipun ia tahu ini salah. Rudi menggenggam tangan Bu Aminah lebih erat. Aku gak maksa Mbak. Kalau Mbak mau pergi, aku gak akan tahan, katanya dengan nada serius. Tapi kalau hati Mbak bilang hal lain, aku ada di sini. Bu Aminah menutup matanya sejenak, mengambil napas panjang. Ia harus segera pergi sebelum semuanya semakin dalam. Namun saat ia menarik tangannya dari genggaman Rudi, ada bagian dari dirinya yang enggan benar-benar melepaskan. Dilema itu terus menghantuinya saat ia akhirnya melangkah keluar dari rumah Rudi, meninggalkan jejak yang tak akan pernah ia hapus dari hatinya. Pak Jarwo masih sibuk dengan pekerjaannya di kamar Bu Amel. Tangannya terampil menyesuaikan rangka di dinding yang sedikit miring. Suara palu yang sesekali diketuk menjadi satu-satunya suara di ruangan itu, sampai akhirnya Bu Amel masuk dengan membawa 2 gelas teh hangat. Pak, istirahat dulu, ucapnya sambil meletakkan gelas di meja kecil di sudut ruangan. Pak Jarwo menyeka keringat di dahinya, lalu menoleh ke arah Bu Amel yang sudah duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Pak Jarwo mengambil gelas teh itu, lalu duduk di ambang jendela. Makasih Bu, Ibu kelihatan capek, kenapa? Tanyanya menesap teh perlahan. Bu Amel menghela napas panjang. Tadi malam saya bertengkar sama Indra, ucapnya pelan sambil memainkan sendok kecil di tangannya. Pak Jarwo sedikit mengangkat alis. Bertengkar? Gara-gara apa? Bu Amel menatap kosong ke arah luar jendela, seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk bercerita. Indra mulai curiga, Pak. Dia tanya, kenapa saya berubah? Kenapa saya nggak sehangat dulu ke dia? Suaranya terdengar datar, tapi ada beban yang jelas di baliknya. Pak Jarwo terdiam sejenak. Terus, Ibu jawab apa? Saya bilang kalau dia sendiri yang bikin saya jadi begini. Selama ini dia sibuk main perempuan lain, sekarang saya sudah gak peduli lagi. Bu Amel tersenyum kecil tetapi jelas ada kepedihan di matanya. Tapi dia malah balik nanya, saya maunya apa? Mau cerai atau tetap bertahan? Pak Jarwo menatap Bu Amel dengan serius. Dan Ibu jawab apa? Bu Amel menunduk, memainkan ujung dasternya dengan gelisah. Saya gak bisa jawab, Pak. Saya sendiri nggak tahu jawabannya. Pak Jarwo meletakkan gelasnya di lantai lalu bersandar ke dinding. Ibu masih sayang sama Indra? Tanyanya hati-hati. Bu Amel terdiam lama sebelum menjawab. Saya nggak tahu, mungkin dulu iya, tapi sekarang rasanya hambar. Setiap kali dia pulang, saya nggak merasa ada suami di rumah. Saya lebih merasa kesepian daripada waktu dia nggak ada. Pak Jarwo mengangguk pelan. Berat ya? Bu Amel tersenyum miris. Pak Jarwo sendiri gimana? Pernikahan Bapak masih baik-baik aja? Pertanyaan itu membuat Pak Jarwo tersentak.
Bayangan Bu Aminah yang murung di rumah, tatapan kosongnya dan kebisuannya selama ini terlintas di benaknya. Saya juga nggak tahu, Bu. Bu Amel menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Istri Bapak baik-baik aja kan? Pak Jarwo menghela nafas panjang, mengusap wajahnya yang penuh debu. Akhir-akhir ini dia banyak diam. Saya tanya kenapa, katanya sakit gigi. Tapi saya ngerasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bu Amel menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan. Mungkin dia juga ngerasain apa yang saya rasain, Pak. Pak Jarwo menoleh ke arah Bu Amel, mendapati mata wanita itu menatapnya dengan penuh arti. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Dua orang yang terjebak dalam pernikahan yang terasa hampa, mencari kehangatan di tempat yang salah. Bu Amel kemudian berdiri, berjalan mendekati Pak Jarwo yang masih bersandar di dinding. "Pak, saya takut." Suaranya hampir seperti bisikan. Pak Jarwo menelan ludah, mencoba menjaga jarak, tetapi tatapan Bu Amel menahannya di tempat. "Takut kenapa, Bu?" Bu Amel menatapnya dalam. "Saya takut kalau saya semakin gak bisa lepas dari ini, dari kehangatan yang Pak Jarwo berikan." Ucapnya sembari menggigit bibirnya dengan ekspresi menggoda. Pak Jarwo meneguk ludahnya, mencoba mengendalikan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. Bu Amel masih berdiri begitu dekat. Tatapannya lembut tetapi menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Bu, saya ini cuma tukang yang kerja di sini. Jangan bercanda seperti ini." Suara Pak Jarwo terdengar berat, berusaha menahan sesuatu dalam dirinya. Bu Amel tersenyum tipis, lalu melangkah lebih dekat lagi. Pak Jarwo selalu merendah. "Bapak tahu nggak, saya sudah lama memperhatikan Bapak." Pak Jarwo terdiam, berusaha menghindari tatapan Bu Amel. "Memperhatikan saya?" "Iya." Bu Amel mengangguk pelan. Jemarinya kembali menyentuh lengan Pak Jarwo yang membuat pria itu tegang seketika. "Ya, Bapak bekerja dengan serius, selalu tekun. Saya suka melihat orang yang bekerja keras." Pak Jarwo berusaha menarik nafas panjang, tapi aroma lembut dari tubuh Bu Amel semakin membuatnya kehilangan fokus. "Bu, jangan begini. Saya ini laki-laki, jangan main-main." Bu Amel tertawa kecil, suaranya lembut, menggoda. "Siapa bilang saya main-main, Pak? Saya cuma merasa nyaman, dekat dengan Bapak." Pak Jarwo merasa seluruh tubuhnya panas dingin. "Tapi, Bu, ini nggak benar." "Benar atau enggaknya, siapa yang menentukan, Pak?" Bisikan Bu Amel semakin pelan, tetapi terasa menusuk. "Saya cuma ingin merasa diperhatikan, seperti yang Bapak lakukan selama ini. Apa Bapak nggak merasa ada sesuatu di antara kita?" Pak Jarwo mengusap tengkuknya, merasa semakin sulit berpikir jernih. "Saya ini laki-laki biasa, Bu. Kalau digoda terus, saya bisa khilaf." Bu Amel tersenyum, matanya menatap Pak Jarwo dengan tatapan penuh arti. "Saya tidak menggoda, Pak. Saya cuma bicara jujur. Kalau Bapak merasa tergoda, mungkin karena kita memang saling butuh." Ucapnya sambil menarik leher dasternya sedikit ke bawah hingga menampakkan belahannya yang mulus. Bu Amel masih berdiri di hadapannya. Senyum itu masih menghiasi wajahnya. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunggu. Dan dalam hening yang semakin menyesakan, Pak Jarwo tahu bahwa batas yang seharusnya tidak dilewati, kini semakin kabur. Pak Jarwo tidak bisa lagi menahan gejolak dalam dadanya. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Bu Amel ke dalam pelukannya. Hangat tubuh perempuan itu seakan meruntuhkan sisa-sisa pertahanan yang masih ia coba pertahankan. Namun alih-alih menerima pelukan itu, Bu Amel justru menghindar sedikit. Senyum menggoda masih bermain di bibirnya. "Pak, kok buru-buru sih?" Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Pak Jarwo menelan ludah, matanya menatap Bu Amel dengan penuh keraguan dan keinginan yang bertarung dalam dirinya. "Bu, jangan main-main sama saya. Saya ini laki-laki biasa.
Kalau digoda terus, saya nggak bisa jamin saya bisa nahan diri. Bu Amel tertawa kecil, matanya berbinar penuh tantangan. Siapa yang menggoda, Pak? Bapak sendiri yang tadi langsung narik saya. Pak Jarwo menarik nafas dalam, mencoba mencari celah untuk tetap mengendalikan diri. Karena Bu Amel sendiri yang dari tadi terus bikin saya nggak bisa tenang. Bu Amel mengangkat sebelah alisnya, ekspresinya seolah menikmati situasi ini. Oh, jadi saya yang salah? Tanyanya, nada suaranya terdengar main-main. Pak Jarwo mendekat lagi, kali ini lebih berani. Bukan salah, Bu. Tapi kalau Bu Amel terus kayak gini, saya nggak bisa jamin bakal tetap diem aja. Bu Amel kembali melangkah mundur sedikit, membiarkan jarak di antara mereka terbentuk lagi. Tapi tatapannya tidak berubah. Ia sedang menikmati bagaimana pria di depannya perlahan kehilangan kendali. Saya suka bapak yang seperti ini, katanya pelan. Suaranya terdengar dalam dan syarat dengan makna tersembunyi. Pak Jarwo merasakan dadanya semakin sesak. Bu, jangan main-main, ini bukan hal sepele. Bu Amel tersenyum tipis, kemudian mendekat lagi. Kali ini tangannya menyentuh lengan Pak Jarwo dengan lembut. Saya nggak main-main, Pak. Saya cuma ingin tahu, seberapa besar Bapak menginginkan saya? Pak Jarwo tidak bisa lagi menahan diri. Ia tahu ini salah, tapi dorongan dalam hatinya jauh lebih kuat dari akal sehatnya. Ia merasa Bu Amel sedang mempermainkannya, membuatnya semakin penasaran dan gelisah. Napasnya sedikit berat, matanya tak lepas dari wajah perempuan itu yang masih tersenyum menggoda. Bu, saya ini serius, ujar Pak Jarwo. Suaranya lebih dalam dari biasanya. Bu Amel tersenyum miring, seolah menikmati kebingungan pria di hadapannya. Saya juga serius, Pak. Tapi saya kan gak bisa menyerahkan diri begitu saja, ujarnya, melangkah mundur lagi, membuat jarak di antara mereka semakin terasa. Pak Jarwo mengerenyit, merasa ditantang. Jadi, Bu Amel sengaja mau bikin saya nunggu. Bu Amel tertawa kecil, matanya berbinar. Saya cuma ingin lihat sejauh mana Bapak akan mengejar saya. Pak Jarwo menghela napas, semakin gelisah. Bu, jangan kayak gini, ini bukan permainan. Bu Amel menatapnya dalam, lalu mengangkat bahu dengan santai. Kalau bukan permainan, lalu ini apa, Pak? Pak Jarwo melangkah mendekat lagi, tapi kali ini lebih hati-hati, seolah takut Bu Amel akan kembali menghindar. Bu Amel tahu ini apa, ujarnya lirih. Tatapannya syarat dengan ketegangan yang ia coba tahan. Bu Amel menyentuh dagunya pelan, lalu menatap Pak Jarwo dari sudut matanya. Tahu sih, tapi saya ingin Bapak yang mengatakannya. Pak Jarwo menggeleng, merasa perempuan di depannya benar-benar sedang menguji batas kesabarannya. Bu, kalau Bu Amel terus kayak gini, saya nggak bisa jamin saya bakal nahan diri lebih lama. Bu Amel kembali tertawa, tapi kali ini nadanya lebih rendah, lebih dalam. Saya sih santai aja, Pak. Yang kelihatan gelisah malah Bapak. Pak Jarwo mencoba meraih tangannya, tapi Bu Amel dengan cepat menarik diri dan berbalik, berjalan ke arah jendela. Ia menyingkap tirai tipis, membiarkan angin sore masuk ke dalam kamar yang baru setengah direnovasi. Saya suka angin seperti ini, gumamnya pelan, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi barusan. Pak Jarwo mengerutkan dahi, merasa dipermainkan lagi. Bu, saya lagi serius di sini, kok malah ngomongin angin? Bu Amel menoleh dengan senyum yang sulit ditebak. Kan Bapak sendiri yang bilang ini bukan permainan. Pak Jarwo menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi melihat Bu Amel berdiri di sana, dengan tatapan penuh tantangan, membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Bu Amel ini benar-benar bikin saya... Pak Jarwo menggantungkan kalimatnya. Tak tahu harus berkata apa. Bu Amel tersenyum tipis, lalu menatapnya langsung. Bikin Bapak apa, Pak?
Pak Jarwo mendekat lagi. Kali ini lebih berani. Bikin saya gila. Bu Amel mengangkat sebelah alisnya, menunggu lanjutan kalimatnya. Bikin saya nggak bisa berpikir jernih. Lanjut Pak Jarwo, suaranya semakin rendah. Bu Amel pasih menatapnya, lalu tiba-tiba ia mundur lagi, membuat jarak yang baru saja dipangkas menjadi terbuka kembali. Lalu, apa yang mau Bapak lakukan? Pak Jarwo menggenggam tangannya, merasa semakin frustasi. Saya nggak tahu, tapi saya tahu saya nggak mau Bu Amel menjauh terus seperti ini. Bu Amel menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Kalau gitu, kejar saya Pak, kalau memang Bapak benar-benar mau. Pak Jarwo tahu, ucapannya bukan sekadar permainan. Dan saat itu, ia sadar bahwa Bu Amel sedang menunggu sesuatu darinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian. Pak Jarwo menarik tangan Bu Amel dengan lembut tapi penuh ketegasan, membuat wanita itu sedikit terkejut. Ia menatap Pak Jarwo dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara menggoda dan menahan diri. "Pak," suara Bu Amel terdengar lirih, seakan memberi isyarat untuk menghentikan. Tapi di saat yang sama, sorot matanya justru menantang. Pak Jarwo semakin mendekat, hatinya berdebar keras. "Kenapa masih menghindar, Pak?" tanyanya dengan nada suara yang lebih dalam. Matanya tak lepas dari wajah Bu Amel. Bu Amel senyum samar, sedikit mengalihkan wajahnya ke samping. "Saya tidak menghindar, Pak. Cuma..." Ia menggigit bibirnya sejenak, seakan sengaja membuat Pak Jarwo makin penasaran. Pak Jarwo kehabisan kesabaran. Tangannya bergerak untuk menarik dagu Bu Amel agar menatapnya langsung. Cuma, apa? Suaranya lebih lembut, nyaris seperti bisikan. Bu Amel tertawa pelan, matanya berbinar penuh godaan. "Pak Jarwo ini ya?" Ia membiarkan kata-katanya menggantung, lalu dengan gerakan cepat, ia menyelinap dari dekapan Pak Jarwo dan mundur beberapa langkah. Pak Jarwo menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Main-main terus ya?" Bu Amel mengangkat alisnya, seakan menantang. "Memangnya salah kalau saya ingin tahu seberapa besar keinginan Bapak?" tanyanya dengan nada yang begitu ringan, tapi syarat nakna. Pak Jarwo mengepalkan tangannya di samping tubuhnya, berusaha mengendalikan gejolak dalam dirinya. "Jangan bermain dengan api, Bu," katanya dengan nada peringatan. Meski ia sendiri tahu, keduanya sudah lama berada di dalam kobaran api itu. Bu Amel mendekat lagi. Kali ini cukup dekat hingga Pak Jarwo bisa mencium samar aromatnya. "Lalu, kalau saya sudah terlanjur bermain, apa Pak Jarwo mau ikut terbakar?" Pak Jarwo terdiam, menatap wanita itu dalam-dalam. Kali ini, ia tidak akan mundur. Tanpa basa-basi dan gerakan secepat kilat, Pak Jarwo menarik Bu Amel dan mendorongnya ke kamar itu. Terlihat setipis Bu Amel yang tersingkap hampir mencapai pangkal kepalanya, bergerak pelan karena hembusan angin yang masuk dari jendela. Itu sangat tipis dan terkesan modern, dengan desain mewah berwarna krim yang membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas di atas sprei putih. Bu Amel merapatkan kedua kakinya, seakan ingin melindungi area aktifnya dari tatapan Pak Jarwo. Tapi dengan sigap, Pak Jarwo naik dan menduduki Bu Amel setengah bertopang pada lututnya, seakan mengunci gerakan wanita itu agar tidak melarikan diri lagi. "Pak Jarwo mau ngapain saya?" Mata Bu Amel terlihat sayu walau ada senyuman tipis yang menggoda di bibirnya. Tiba-tiba Pak Jarwo melepas kaosnya hingga terlihat tubuhnya yang kekar berotot dengan peluh yang mulai menetes. "Bu Amel dah bikin saya gak tahan. Bu Amel hanya tersenyum. "Bapak, kenapa ingin ini?" Perlahan ia dengan ukulam sedang, tapi sangat bersih dan mulus tertutup polos berwarna hitam, sangat kontras dengan warna isi dalamnya. Pak Jarwo menelan ludah. Napasnya memburu seakan tidak sabar untuk menikmati makanan tersebut.
Tapi dengan cepat Bu Amel memegang pundaknya dan menahannya. Sabar dong Pak. Ih, nafsu banget sih. Godanya di sela-sela momen intens tersebut. Pak Jarwo mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Amel. Ibu bikin saya gila. Saya benar-benar gak kuat, Bu. Gak kuat gimana sih, Pak? Yang itu ya? Ucapnya sembari melirik ke bawah menuju Pak Jarwo yang sudah terlihat di balik pendeknya. Iya, Bu. Saya ingin ngerasain sama ibu lagi. Tangannya bergetar dan perlahan mencengkram erat kiri Bu Amel yang masih tertutupnya. Aduh, pelan-pelan dong Pak megangnya. Maaf Bu, habis saya gemes. Jawabnya dengan jujur dan spontan, yang membuat Bu Amel tertawa kecil. Bapak suka ya sama ini? Suara Bu Amel melemah seakan ada kepasrahan dalam dirinya saat jemari kekar Pak Jarwo masih menggenggamnya. Saya... Dengan cepat Pak Jarwo menarik penutupnya ke bawah dan terlihatlah sebuah yang memiliki buah berwarna pink kemerahan di ujungnya.